Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, semoga malam ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saum kita yang sudah memasuki hari ketiga esok akan mendapatkan hikmah, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sempat disinggung mengenai makna takwa, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali mengenai definisi takwa. Baginda Nabi sendiri ketika ditanya atau menjelaskan takwa, beliau hanya menjawab at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, bahwa takwa itu ada di dalam dada. Namun demikian, Sayyidina Ali menjelaskan bahwa setidaknya ada 4 karakteristik orang yang bertakwa. Yang pertama, karakteristik orang yang bertakwa adalah al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah. Takut dalam arti akan selalu menjalankan perintahnya dan akan selalu meninggalkan larangannya. Takut disertai dengan hikmat, takut yang kemudian mendorong orang yang bertakwa ini untuk melakukan hal-hal yang terbaik karena Allah semata. Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua dari seorang muttaqin adalah wal amalu bitanjil, beramal dengan at-tanjil. At-tanjil adalah kata ganti Al-Quran. Tanjil artinya yang diturunkan, dan wal amalu bitanjil adalah bahwa orang yang bertakwa selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Orang yang bertakwa selalu menjadikan Al-Quran sebagai imam. Orang bertakwa akan menjadikan Al-Quran sebagai panduan, sebagai penuntun yang akan mengarahkan setiap langkah, setiap ucapan, setiap geraknya tidak terlepas dari Al-Quran. Ke barat kata Al-Quran, maka kesanalah orang bertakwa akan menuju. Ke timur kata Al-Quran, maka ke timur pula lah orang bertakwa akan melangkah. Maka apapun yang diucapkan akan diukur dengan Al-Quran. Kemana dia melangkah akan dibatasi dengan Al-Quran. Kemudian segala gerak-gerik, segala apa yang dia lakukan akan dipandu dan dituntun dengan apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran, sehingga kemudian orang bertakwa itu sangat hati-hati. Setiap langkahnya selalu diukur apakah syariatnya sudah benar, apakah hakikatnya sudah tepat, apakah kemudian tarekatnya juga sudah sesuai. Maka setiap langkah orang bertakwa harus selalu mengacu pada syariat yang benar, pada tarekat yang benar, dan pada hakikat yang benar pula. Itu karakteristik yang kedua dari orang yang bertakwa. Karakteristik yang ketiga adalah bahwa seorang bertakwa itu memiliki al-qanaati bil qalil. Artinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang pandai bersyukur, yang qanaah, yang senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah, terlepas dari berapapun yang dia terima. Maka dengan sadar sesadarnya, orang yang muttaqin itu menyadari bahwa itulah pemberian terbaik dari Allah kepadanya, sehingga kemudian dia mensyukuri apa yang dia terimanya. Kemudian dia tidak berkeluh kesah, tidak menggerutu, dan lain sebagainya. Karena orang bertakwa yakin seyakin-yakinnya, sadar sesadarnya bahwa apa yang Allah berikan itulah yang terbaik bagi dirinya. Kemudian karakteristik yang keempat dari seorang muttaqin adalah
Istidadu liyaumil akhir. Orang yang bertakwa itu selalu berorientasi kepada kehidupan akhirat. Terlepas dari apapun yang dikerjakannya, maka dia selalu berorientasi ke akhirat, kepada kehidupan akhiratnya. Kalau dia seorang karyawan, maka dia menjadikan pekerjaannya sebagai ladang amal untuk menuju akhirat, menuju mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhiratnya. Kemudian ketika dia seorang guru, maka dia akan mendedikasikan mengajar dan mendidik murid-muridnya juga untuk tidak lain untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membekali dirinya untuk kehidupan akhirat kelak. Kemudian ketika dia menjadi seorang pengusaha, maka usaha apapun yang dilakukannya juga akan dijadikan bekal, diarahkan untuk bekal dalam kehidupan akhiratnya kelak. Pedagang, guru, karyawan, atau profesi apapun yang digelutinya akan senantiasa diarahkan dan diorientasikan untuk mendapatkan kehidupan dan penghidupan yang baik, bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga untuk kehidupannya kelak di akhirat. Ketika jadi politisi, maka dia pun akan membuat kebijakan-kebijakan yang memungkinkan dia untuk menanam kebaikan dengan kebijakan yang diambilnya, tidak lain untuk bekalnya menuju kehidupan akhirat. Ketika dia menjadi pejabat, maka pejabat itu pun jabatan yang diembannya akan dijadikan sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal kehidupan akhiratnya kelak. Jadi seperti itulah karakteristik pribadi yang mutakin. Yang pertama tadi al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha jalil, yang maha gagah, yang dengan takut itu kemudian mendorongnya untuk senantiasa berbuat taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian wal amalu bitanjil, dia menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai teladan, sebagai tuntunan, sebagai tongkat, sebagai panduan. Tidak ada panduan lain, tidak ada kitab lain yang lebih baik dari Al-Quran, dan itulah yang dijadikan sebagai pegangan oleh seorang mutakin. Kemudian al-qanaati bil qalil, cukup dengan yang sedikit, artinya dia pandai bersyukur, pandai mensyukuri apa yang Allah berikan. Dan yang terakhir tadi istidadu liyaumil akhir, senantiasa berorientasi kepada kehidupan akhirat, terlepas dari apapun profesinya, terlepas dari posisi apa yang diembannya, terlepas seberapa tinggi jabatannya, semuanya diorientasikan, diarahkan untuk bekal kehidupannya di akhirat kelak. Semoga kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang dipilih Allah untuk mendapatkan anugerah dan karunia berupa gelar mutakin, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.